Pemirsa, laga hidup mati Indonesia kontra Thailand akan tersaji di leg kedua final AFF malam nanti. Meski memiliki peluang tipis untuk jadi juara Piala AFF 2020, pelatih timnas Sintayong percaya segalanya masih bisa terjadi pada leg kedua nanti. Indonesia akan kembali menghadapi Thailand pada leg kedua final Piala AFF 2020 malam nanti di Stadion Nasional Singapura. Misi mustahil harus dijalani skuad Garuda. Setelah kalah 0-4 pada leg pertama, timnas Indonesia wajib menang dengan minimal selisih 5 gol jika ingin mengangkat trofi Piala AFF 2020. Namun pelatih timnas Sintayong percaya bahwa peluang Indonesia mengalahkan Thailand dan menjadi juara Piala AFF masih terbuka. 네, 내일 경기는 이길 수 있다고 저는 믿고 있습니다. 우리 선수들이 첫 경기에 너무나 긴장을 많이 했고 어린 선수들이 경험이 없다 보니까 사실은 주심이 힛을 부을 때 많은 것이 막막하게 느껴졌다고 생각이 들었어요. 그렇지만 내일 경기는 쉽지 않는 상대고 태국이 워낙 좋은 팀이기 때문에 힘들다고 볼 수는 있겠지만 저는 우리 선수들과 더불어서 분명하게 이길 수 있다고 저는 생각하고 있습니다. Sementara timnas Thailand tidak akan mengurangi tensi permainan di leg kedua nanti, sebab pelatih Thailand Alexander Polking menyebut hasil leg pertama belum menentukan hasil akhir Piala AFF 2020. I believe the most important thing in these 2 days after that good result is and was yesterday to just make it clear again that it's still not over. That we really need to be focused and start the game well and bring again the performance that we know that we can do, that we can bring, and then, okay, then we probably can celebrate together after that. But it's very important to know that a part of the good result, it's still not over. Kekalahan 0-4 pada leg pertama tentu membuat Indonesia hampir sulit untuk mengembalikan keadaan melawan Thailand pada leg kedua nanti. Namun, andai skuad Garuda mampu tampil tanpa beban, bukan tidak mungkin Indonesia bisa membalikan keadaan. Ya, timnas Indonesia bermain impresif sejak awal laga Piala AFF 2020. Apakah penampilan apik timnas akan terjadi di final leg kedua nanti? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami mantan pemain timnas Indonesia, Budi Sudarsono. Selamat sore, Pak Budi. Ya, pemirsa, kami telah bergabung bersama Pak Ma'ruf yang merupakan pengamat sepak bola. Selamat sore, Pak Ma'ruf. Selamat sore, Mbak. Ya, Pak Ma'ruf, jadi bagaimana peluang timnas Indonesia meraih kemenangan di leg kedua melawan Thailand nanti? Ya, kalau kita bicara peluang, tentu ada peluang. Sebelum pertandingan selesai, maka semua peluang itu masih terbuka. Semua kemungkinan itu masih terbuka. Karena sepak bola tidak ada yang pasti dalam sepak bola. Yang pasti hanya ketika pertandingan sudah selesai. Jadi kalau kita bicara soal peluang, saya pikir kita punya peluang. Hanya yang memang menjadi pertanyaan besarnya adalah seberapa besar peluang itu yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Itu yang menurut saya yang paling penting. Tapi peluang, saya pikir kita punya peluang untuk bisa mendapatkan kemenangan. Ya, Pak Ma'ruf, setelah kita melihat gaya permainan timnas di leg pertama, apa yang harus dievaluasi dan diperbaiki? Jujur ya, suka tidak suka, kita harus mengakui bahwa level Thailand berada di atas kita. Itu tidak bisa dipungkiri. Dan kemudian memang di pertandingan leg pertama ada beberapa kelemahan yang membuat kita harus kebobolan 4 gol. Kelemahan pertama menurut saya adalah bagaimana kemudian kita agak hilang fokus di awal pertandingan. Kita sudah kebobolan di menit kedua dan saya pikir itu menjadi masalah besar dan secara psikologis membuat pemain agak sedikit tertekan. Yang kedua adalah bagaimana ketika pergantian pemain yang dilakukan, itu menurut saya juga agak memiliki dampak ya. Misalnya pergantian Ramai Rumakik ditarik keluar, pergantian Kambuaya ditarik keluar, itu membuat ada kehilangan keseimbangan di lini tengah. Kemudian juga ketika Rahmat Irianto ditarik, itu juga menghilangkan keseimbangan di tengah. Satu lagi menurut saya adalah bahwa absennya Arhan juga berpengaruh. Plus ini yang menurut saya paling penting adalah rotasi yang dilakukan. Betul, Sintayong melakukan rotasi dalam beberapa pertandingan atau dalam banyak pertandingan, tapi kan rotasinya tidak terlalu banyak, paling hanya 3-4 pemain yang diubah. Tetapi kalau kita bandingkan dengan Thailand,
Thailand ketika pertandingan menghadapi Indonesia itu melakukan 8 perubahan atau 6-8 perubahan dibandingkan dengan ketika mereka menyingkirkan Vietnam di babak semifinal. Ini jelas berpengaruh dari sisi recovery untuk pemain kita. Iya. Pratama Arhan diturunkan malam nanti. Apakah ini bisa benar-benar menambah kekuatan timnas untuk meraih kemenangan? Arhan adalah pemain yang penting dan menurut saya menjadi salah satu pemain paling penting dalam skuad Sintayong di Piala AFF. Selain juga beberapa pemain lain ya seperti kita tahu bagaimana peran yang dimiliki oleh Dewangga, peran yang dimiliki oleh Rahmat Irianto. Saya pikir dia adalah pemain yang penting. Dia adalah pemain yang punya keseimbangan ketika bertahan dan menyerang. Pemain yang punya kecepatan, yang pemain yang tentu saja sangat baik ketika dia melakukan transisi antara bertahan dan menyerang. Jadi ada pengaruh. Tapi jelas kita tidak bisa bergantung hanya pada satu pemain seorang Arhan. Tapi sepak bola adalah permainan kolektivitas, sepak bola adalah permainan 11 tim, dan saya pikir sangat penting. Kemudian Pak Ma'ruf, bagaimana dengan mental pemain timnas Indonesia? Apakah mereka bisa bermain tanpa beban setelah kemarin dikalahkan oleh Thailand? Jujur kalau kita bicara soal beban tidak beban pasti ada beban ya. 4-0 kemudian orang berekspektasi bahwa kita bisa mendapatkan kemenangan, itu jelas beban. Bohong kalau kemudian mengatakan tidak ada beban. Tapi yang paling penting bagaimana kemudian membuat beban itu menjadi sebuah energi positif untuk bisa mendapatkan hasil yang positif. Pemain kita tidak bermain terlalu jelek dan mereka sudah menunjukkan sepanjang fase grup sampai kemudian partai final. Hanya memang di final ada beberapa error, kemudian kualitas dari Thailand dan kesiapan Thailand. Jadi saya pikir pasti ada beban, tapi yang paling penting adalah bagaimana mengkonversi beban itu menjadi konfidensi, menjadi motivasi, dan kemudian membuat kita bermain jauh lebih bagus dibandingkan dengan leg pertama. Ya baik. Kemudian kira-kira skema apa nih yang akan diterapkan oleh Sintayong dalam permainan nanti? Yang paling penting menurut saya dan kemudian yang perlu dipikirkan Sintayong adalah dan saya pikir sebagai pelatih kita tahu bahwa sepak bola itu kan 90 menit ya, normalnya 90 menit. Betul kita membutuhkan 4 poin, tapi tidak mungkin kita ceroboh kemudian bermain terbuka hanya karena ini mengejar 4 poin. Jangan sampai ketika kita ingin mengejar 4 poin justru kita kebobolan gol lagi, atau bukan 4 poin, tapi kita ingin mengejar 4 gol, tapi justru kita kebobolan karena itu bebannya menjadi lebih berat. Jadi sepak bola yang dibutuhkan tetap keseimbangan, tetap konsentrasi, tetap fokus. Formasinya mungkin tidak terlalu berbeda jauh. Yang membedakan adalah masuknya Dewa. Saya pikir masuknya Dewangga. Jadi mungkin akan tetap menggunakan 5-4-1 atau kemudian 5-2-3-1 di mana kemudian hanya mendapatkan satu pemain penyerang, kemudian 2 gelandang bertahan, 3 pemain yang berada di tengah yang lebih ofensif, dan kemudian 5 pemain dengan karakter bertahan. Tapi formasinya nanti ketika jalan, ketika menguasai bola mungkin akan berubah menjadi 3-4-3 atau kemudian menjadi 3-6-1 atau kemudian 3-4-3 dengan 2 sayap kita bergerak lebih agresif ke depan. Baik. Terima kasih Pak Ma'ruf El Rumi, pengamat sepak bola telah bergabung bersama kami di iNews Sore.